saya Vito Jaya Putra, NIM 220 26021, program studi ilmu pemerintahan, mata kuliah politik kawasan. Di sini saya menjelaskan mana yang terlebih dahulu pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia. Jadi menurut saya pribadi, saya mengedepankan terlebih dahulu pembangunan infrastruktur. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus paham dulu makna tentang pembangunan. Jadi secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas dalam bentuk program prioritas pembangunan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, serta menetapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara juga menegaskan bahwa Badan Pengelolaan adalah badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dengan adanya otonomi dalamnya, pembangunan bagi masyarakat di pulau besar dan pulau-pulau kecil, di mana kawasan pulau-pulau terluar menjadi batas negara Indonesia dengan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah kabupaten atau kota, ruang lingkup kawasan perbatasan negara adalah dengan negara tetangga atau laut lepas. Selanjutnya, kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Dan dengan memperhatikan nawacita Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2019 yang salah satunya menegaskan perlunya dibangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan dengan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya kebijakan asimetris untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan-kawasan perbatasan. Untuk itulah diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu kerangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu melalui serangkaian kebijakan dan strategi. Pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristik untuk mengejar ketinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang, khususnya di perbatasan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di mana dalam pelaksanaannya pembangunan perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan, dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah telah membentuk badan-badan perbatasan di setiap provinsi
kabupaten, kota yang berbatasan dengan negara lain, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di daerah. Tujuannya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah atau antar pemerintah daerah dan pihak ketiga, agar kebijakan dan strategi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka perlu sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, kementerian atau lembaga, provinsi dan kabupaten atau kota. Pembangunan di bidang infrastruktur juga merupakan suatu faktor pendukung utama fungsi utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, jalan, transportasi udara, pasar, dan fasilitas pendidikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya sistem infrastruktur yang menunjang masyarakat dapat bergerak secara dinamis dan mempermudah masyarakat dan melaksanakan kegiatan ekonomi. Investor dapat menanam modal di daerah, sehingga daerah yang terisolir atau sulit dijangkau dapat diakses dengan mudah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau menyimpang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.